Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bakti, Nagi, Narasi, Logika, dan Hati. Perkenalkan, nama saya Surya Andika dengan nomor BP 2311533005 dari jurusan Informatika Fakultas Teknologi Informasi. Saya berasal dari kelompok 35 yaitu malware. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang maraknya pinjaman online ilegal. Nah, pada zaman sekarang, maraknya aplikasi pinjaman online dan rendahnya pendapatan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, tidak menutup kemungkinan akan terlibatnya masyarakat ke dalam pinjaman online ilegal. Bukan itu saja, namun ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal ini. Dikutip dari katadata.co.id, menurut riset No Limit Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam aksi pinjaman online ilegal ini yaitu faktor yang pertama yaitu untuk membayar hutang, yang kedua itu karena latar belakang ekonomi menengah ke bawah, lalu ada juga karena dana cair yang lebih cepat, yang keempat itu untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, yang kelima itu untuk kebutuhan yang mendesak, yang keenam itu perilaku konsumtif masyarakat, yang ketujuh adalah karena tekanan ekonomi, kedelapan itu membeli gadget baru, yang kesembilan itu membayar biaya sekolah, dan 10 literasi pinjaman online yang rendah. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam aksi pinjaman online ilegal, adapun dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal ini. Dikutip dari disway.id, dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ini, yang pertama yaitu bunga yang mencekik. Pinjaman online ilegal cenderung menawarkan pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal, bahkan melebihi batas yang diizinkan oleh lembaga keuangan resmi. Yang kedua yaitu penagihan agresif. Pinjaman online ilegal sering menggunakan metode penagihan yang agresif dan tidak etis. Mereka mungkin mengancam, menakut-nakuti peminjam yang terlambat membayar dengan ancaman hukuman atau pengungkapan data pribadi. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan data pribadi. Pinjaman online ilegal mungkin meminta informasi pribadi yang tidak diperlukan untuk proses peminjaman, dan kemudian menyalahgunakan data tersebut untuk kepentingan pribadi atau bahkan tindakan kriminal. Lalu bagaimana sih cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal ini? Dikutip dari kompas.com, dilansir dari akun resmi Instagram Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, @OJK Indonesia, terdapat beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari pinjaman online ilegal. Yang pertama yaitu pastikan izin dari pinjaman online itu. Sebelum melakukan transaksi, Anda bisa membedakan fintech lending yang legal yang diizinkan oleh OJK dengan pinjaman online ilegal. OJK selalu memperbaharui dan merilis daftar perusahaan fintech lending yang berada di bawah kepengawasannya, sehingga Anda dapat memastikan pinjaman online tersebut terdaftar di OJK. Yang kedua yaitu tidak asal klik. Jangan asal klik tautan yang dikirim oleh pinjaman online ilegal, baik melalui SMS, WhatsApp, email, maupun sarana komunikasi lainnya. Nah, lalu bagaimana sih untuk orang yang sudah terlanjur terlibat dalam aksi pinjaman online ilegal ini? Dikutip dari CNBC Indonesia, bila terlanjur terjebak dalam pinjaman online, masih adakah jalan keluar? Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi atau SWI, Tongam L. Tobing, mengatakan bahwa terdapat sejumlah cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat jika terlanjur meminjam uang di pinjaman online ilegal. Yang pertama yaitu segera buat laporan kepada SWI melalui waspadainvestasi@ojk.co.id agar laporan ini segera dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, sehingga pinjaman online tersebut bisa diblokir langsung. Yang kedua yaitu hindari melakukan penagihan di pinjaman online ilegal lain untuk menutup utang lama yang sudah melewati jatuh tempo. Nah, itu dia faktor yang mempengaruhi dampak negatif dan solusi untuk terhindar dari pinjaman online ilegal. Selalu bijak dalam berinternet dan berhati-hati dalam menggunakan internet. Sekian dari saya. Sampai jumpa di Bakti 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.